Dan ini ya bukan hanya kita yang melakukan survei, paslon yang lain juga, yang nomor 2, nomor 3, mereka survei juga. Hasilnya? Nah, jadi karena kita tekan bersama ini, calon-calon wali kota ini ya diajak ketemu bersilaturahmi lah, ya kan, bersilaturahmi dihadiri oleh kan semua 5 paslon tuh wali kota, yang menghadiri 4 paslon. Anggota tim sukses pemenangan calon gubernur yang nomor 1 Abdul Wahid S. Supriyanto Bangkasir, yang juga anggota DPRD Provinsi Riau, fraksi PKB. Assalamualaikum. Terima kasih Bang sudah hadir untuk hari ini meluangkan waktunya ke studio kami. Pekan lalu Bang, LSI dan IJA mengeluarkan rilis hasil survei. Paslon 1 Abdul Wahid unggul dari 2 paslon lainnya. Di internal tim ses Bang, apa keunggulan ini mengejutkan atau sudah prediksi jauh-jauh hari ini? Atau angkanya itu lebih tinggi dari ini, 35% itu? Jadi berarti berapa hari lalu ya? Seminggu yang lalu ya? Kurang seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu LSI itu kan yang sebagai mitra kita dalam hal survei gubernur dari awal itu maksudnya sebelum menjadi calon gubernur. Masih bakal calon? Masih bakal calon, mereka kita sudah bekerja sama. Jadi waktu bulan 8 itu sebelum calon kita di bawah, kita juara 2. Itu sebelum Agustus sebelum diumumkan menjadi peserta, sebelum deklarasi. Karena kita levelnya atau elektabilitas juara 2, tentu semua tim pemenangan provinsi, pasangan bermarwah, tentu kita selalu ke masyarakat ya, memperkenalkan diri, program-program kita semua tur di masyarakat seluruh kabupaten kota. intinya lebih masif Lagi ya. Terus kemarin berarti kan bulan 10 tuh, bulan 10 dirilis oleh LSI, hasilnya kita 35%. Yang juara 2 kalau nggak salah 22 ya. 22%. Nah, juara 3 13%. Dan ini ya bukan hanya kita yang melakukan survei, paslon yang lain juga, yang nomor 2, nomor 3, mereka survei juga. Hasilnya memang kita juara 1. Tapi angkanya itu beda tipis. Angkanya berbeda, kalau kita kan selisih menangnya kan sampai 12% Ya, maksudnya. Nah, kalau paslon nomor 2 kita sekitar ya mungkin satu digit lah ya, nggak sampai belasan. Tapi kita menang. Dan paslon nomor 3 pun mengaminkan juga, kita juga menang di paslon mereka. Berarti kan survei ini nggak ada yang salah. Nggak ada direkayasa. Secara ilmiah, metode penelitian sudah okay. Sama, cuman elektabilitasnya berbeda-beda, tapi tetap nomor 1. Dan mereka juga mengamini juga bahwasanya mereka internal pun kita juara 1 gitu. Dan kita di masyarakat ini, kita kan selalu turun masyarakat ini. Memang antusias masyarakat itu memang luar biasa. Semua berbondong-bondong ingin mendukung pasangan bermarwah Pak Abdul Wahid dan S. Haryanto. Mungkin dinilai oleh masyarakat pasangan kita ini yang paling relevan ya, yang paling realistis bisa untuk memajukan Riau ke depannya. Itu mungkin berpikir masyarakat. Tapi mungkin karena kita sering bertemu masyarakat, Pak Wahid dan Pak S. Haryanto, beliau selalu turun ke masyarakat, lama-lama masyarakat kenal. Kan kita kan menang di 7 kabupaten kota. Seperti itu. Nah, angka keunggulan 30% itu kan angka keunggulan tebal sekali kan? Tebal sekali itu. 35. Ya 35 itu dari 22%. Apakah ini akan konsisten ya dalam 1 bulan ke depan gitu untuk memutar angka ini? Saat ini tanggal 23. Nanti pemilihan tanggal 27. Berarti kan kurang lebih anggap 30-an hari lah ya. Karena ada masa tenang lebih. Seandainya, ini kan pengalaman pilkada ya, pengalaman kita tahun-tahun 5 tahun yang mundur ke belakang.
Seandainya kita konsisten terus bekerja di lapangan, turun ke masyarakat, menyapa masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, ya kan? Itu insya Allah terus bertambah. Biasanya bahkan meningkat. Karena apa saya bilang? Tetapi kalau seandainya yang nomor 2 ini bukan incumbent, mungkin bisa berubah. Tapi karena incumbent kan orang bisa menilai. Ya, dulu bagaimana kepemimpinan 5 tahun yang mundur ke belakang. Kan masyarakatnya udah pinter. Mungkin ya di Riau ini 50% udah pendidikan semua kan. Ya mungkin yang 30% lah yang pendidikannya mungkin SMP seperti itu. Kalau saya melihat Mas, keunggulan tebal itu ya kurang dikapitalisasi oleh tim ses nih. Temponya cuma 2-3 hari terakhir kan. Apakah ini karena tim ses kurang percaya diri atau ya ada trik lain lagi untuk ya unggul kami 30% lah kayak gitu. Oh justru begini, kita dari tim pemenangan provinsi setelah dirilis ya, diekspos oleh LSI kan kita tinggi ya unggul. Kita tidak langsung senang hati gitu, justru kita bagaimana cara mempertahankan dan menambah. Kalau kita mendapatkan 40% saja nanti insya Allah kita bisa memenangkan pilkada gubernur Provinsi Riau kalau 40% ya. Jadi kita bagaimana mempertahankan dan menambah. Justru saat ini kita memang super sibuk. Ya, di setiap kabupaten kota, di Pekanbaru juga selalu melayani masyarakat terus. Bagaimana calon gubernur Pak Abdul Wahid dan SM Haryanto ini turun ke masyarakat menyapa terus selalu ada kegiatan setiap harinya. Jelas masih partai bergerak-gerak. Semua partai. Jadi mulai PDI dia bergerak. Jadi keunggulan kita itu memang tidak lepas dari koalisi ya. PDI di sini kan mendapat pimpinan DPRD ya. Dia suara terbanyak. Ya. Nasdem juga dapat 6 kursi provinsi, kita 6 kursi. Nah PDI itu kita dibantu oleh calon wali kota dan bupati itu kan banyak, ya. PDI itu banyak itu. Bengkalis dibantu oleh PDI, ya kan? Dumai, wali kotanya Pak Jukri, ya kan? Terus ada calon-calon kita yang potensial kan banyak itu, yang surveinya tinggi-tinggi juga kan semua membantu kita. Bahkan di Pekanbaru kemarin kita Pak Wahid dan SM Haryanto kan lihat kan hadir kan di kedai kopi hoki kan. Yeah. Nah di hoki itu kita undang semua calon wali kota. Ya itu saya bahas terus. Kan itu. Berarti kan kita menaungi semua ya mereka gitu. Berdasarkan keterangan LSI Mas, endorsement dari UAS Ustaz Somad sangat jadi penentu tingginya elektabilitas. Tim ses sepakat dengan itu. Memang endorsement dari Ustaz Abdul Somad ya tuan guru kita memang itu berpengaruh. Sangat berpengaruh karena kan ketika kita di lapangan itu kadang-kadang kan kita tanya mengapa bapak atau ibu pilih pasangan bermarwah kan? Karena kami mengikuti petua dari ulama kita Abdul Somad. Kami pecinta Ustaz Abdul Somad begitu. Memang Ustaz Abdul Somad ini di Riau memang kita lihat lah setiap dia kunjungan turun masyarakat itu nggak pernah sedikit. Waduh, kita melayani foto aja, berfoto sama masyarakat itu ada UAS sama Pak Wahid ini. Waduh, sampai nggak siap-siap tuh. Padat selalu. Jadi suka tidak suka, memang dukungan Abdul Somad ini memang berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan bermarwah. Itu sangat berpengaruh. Dan pasangan bermarwah ketika mempakai itu untuk kepentingan politik sah-sah saja Mas ya. Yeah. Sah saja. Apakah dukungan UAS ini hanya sebatas karena kedekatan emosional atau memang punya kapasitas nih pasangan bermarwah ini? Yang Mas dengar lah dari pernyataan dari UAS sendiri, melayak nih untuk jadi gubernur dan wakil gubernur. Jadi begini, yang saya pahami ya, mudah-mudahan nggak salah. Pak Abdul Somad ini mempunyai cita-cita bagaimana Provinsi Riau ini bisa maju. Kan ada 16 fakta integritas ya yang disampaikan ya. Itu waktu di hotel itu kan kita di apa itu? Itu kan tentang bagaimana nanti kalau gubernur terpilih ini bisa memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak pesantren, ya kan? Mengirimkan anak-anak yang hafal Al-Quran ke kuliah ke luar negeri, ya kan?
membantu fakir miskin, ya kan, bisa sekolah, apalagi membantu rumah-rumah ibadah. Beliau cenderung, Pak Ustadz Abdul Somad ini cenderung dia bagaimana keagamaan yang dia bela semua dari semua unsur itu kan. Jadi kalau kedekatan dengan Pak Abdul Wahid, mereka sudah berteman, saling kenal sudah lama sekali mereka berteman. Jadi ya, hubungan emosional itu kan sudah ada. Jadi Pak Abdul Somad ini bukan sembarang dia memilih calon yang asal-asalan, bukan. Mereka juga, Pak Abdul Somad kan pinter, Pak. Pak Abdul Somad ini pinter, otaknya cerdas kan, menghafal Al-Quran semua itu udah kayak detail, hafal semua, ya kan. Salah satu ulama nasional kan, tingkatnya bukan provinsi, nasional kan. Tentu dia melihat rekam jejak Pak Abdul Wahid juga dan Pak S. Parianto kan. Jadi setelah itu mereka putuskan, oke, Pak Uwas ini dia all out lah untuk membantu gubernur kita Pak Samuel Marwa, supaya nanti Riau harapannya bisa lebih baik, bukan seperti kondisi saat ini ya, kedepannya nextnya itu. Ada kontrak politik 16 itu ya, hitam di atas putih. Ya. Saya lihat itu ada berapa poin, bukan hanya normatif, tapi ada bersifat teknis. Satu poin keempat, saya bacakan Mas ya. Ya. Pengangkatan guru agama, MDA sederajat dan guru ngaji setara dengan PNS atau insentif yang layak, dibuatkan kontrak dan diberikan honor daerah. Yakin ini bisa diwujudkan Mas? Kalau saya melihat, ya, itu realistis. Jadi kan begini, di provinsi Riau itu kan di nomenklaturnya kan 20% dari untuk pendidikan kan itu udah clear tuh, ya kan. Nah, kalau 10 triliun aja kita alokasikan APBD kita, berarti kan 2T kan. 2T sebagian kan untuk membayar honor, ya kan. Sekarang honor daerah kita, guru-guru itu banyak, bahkan banyak yang fiktif. Ya ada yang fiktif kan, kita dulu kan saya polisi mah, ya kan. Nah, jadi kalau ini nanti seorang gubernur ditertibkan, dipilih seorang kadisnya kepala dinas pendidikan yang bagus dan semua manajemen ditertibkan, itu bukan begitu banyak yang harus dibayar, bukannya sampai ratusan miliar kan. Tinggal bagaimana kita niat seorang pemimpin Riau ini untuk memajukan, memberikan honor pada guru MDA itu aja. Kalau kita niat bisa, semua bisa, nggak bisa. Yakin soal itu kan? Yakin bisa lah itu. Buruk betul sih Mas. Buruk kepemimpinan 5 tahun terakhir ini sehingga memang harus diganti. Mas kan di DPRD nih 5 tahun terakhir. Iya. Tahu lah bagaimana kerja di 5 tahun terakhir. Apa memang ini jalan tempat atau memang buruk nih? Kalau kepemimpinan 5 tahun terakhir ini, kalau saya nyatakan buruk itu nggak etis ya. Nggak etis ya. Sekarang kita melihat laporan ya di masyarakat. Kan bukan kita nih, bukan saya ngomong ini kan. Aduan masyarakat. Karena kan semua kepala daerah pastilah tujuannya pasti untuk membangun provinsi atau daerah masing-masing, pasti semua. Cuman bagaimana niat dan keberanian. Kalau yang di lapangan ya, kita kan selalu reses tuh ke masyarakat. Saya di Pekanbaru lah. Tapi kalau kabupaten yang lain kita nggak tahu lah. Kalau di Pekanbaru, apa semua itu warga itu pertama nanya itu betul banjir, jalan rusak, sama jalan rusak itu satu paket ya Pak. Itu seakan-akan jalan rusak di Pekanbaru, seakan-akan kota itu nggak bertuan. Siapa? Kota nodo nggak ada uang, provinsi mengklaim bukan tugasnya kan tuh, ya kan? Nanti kita ke pusat, itu bukan tanggung jawab kita, seakan-akan nggak bertuan. Nah, setelah pilkada ini ya, semua ini calon-calon ini semua merasa semua mau membantu semua, jadi pahlawan semua kan, ya kan? Jadi banjir, infrastruktur, apa lagi? Yang sering dilaporkan masyarakat tuh orang sakit Pak. Ya. Orang sakit itu kadang-kadang memang kita ada rumah sakit ada pilihan ada, tapi karena banyaknya yang orang sakit sehingga nggak terlayani lagi. Orang mau operasi misalnya kondisi sudah darurat, nanti ditunggu dulu operasi seminggu lagi atau 10 hari lagi. Sebelum operasi 10 hari udah almarhum deh. Ya, pendidikan itu kan banyak pendidikan kan. Pencapaian kita kan wajib belajar 12 tahun. Baru kita mencapai paling-paling baru 9 atau 10 tahun aja rata-ratanya, belum mencapai. Masih banyak kurangnya. Masih banyak, belum pengangguran lagi. Nah itu jadi problem yang ini dirasakan masyarakat ini, itu yang disampaikan kepada
para calon-calon peserta pilkada ini. Ada yang menarik seperti yang sebelum tadi ada pertemuan antara Bung Marwah dengan empat paslon wali kota. Dihadiri 4 Pada yang hadir. Iya. Itu apa tujuan, Mas? Ada kontrak juga enggak, kontrak politik juga enggak dengan mereka? Atau ada kesepakatan enggak? Tagline kami kan bermarwah ya. Bersama membangun Riau, Abdul Wahid dan Asep Haryanto. Kan betul ya, bersama. Ya, sama. Artinya seandainya nanti pasangan Abdul Wahid dan Asep Haryanto menang, kan beliau nggak mau bisa kerja sendiri. Pasti harus bersama-sama bergotong royong dari mulai wali kota, bupati, sampai ke presiden. Pasti itu kan, kementerian semua. Nah jadi karena kita tekan bersama ini, calon-calon wali kota ini ya diajak ketemu bersilaturahmi lah. Ya kan, bersilaturahmi dihadiri oleh kan semua 5 paslon tuh wali kota, yang menghadiri 4 paslon. Ya satu rame lah. Mungkin nanti kedepannya ada bincang-bincang biasa di warung kopi lah ya kan. Kedepannya mungkin ya kalau seandainya dipercayakan masyarakat memimpin ya, ayo kita sama-sama bekerjasama. Bagaimana Kota Pekanbaru ini yang sebagai etalase ya kan, Provinsi Riau bisa kelihatannya indah, masyarakatnya sejahtera dan bahagia. Bagaimana caranya? Seperti itu. Jadi tidak ada bentuk dukungan yang kami dukung atau ada kontrak politik, tidak ya? Setahu. Kalau secara logika akal aja, kalau misalnya seorang calon itu mendatangi kan apa bedanya begini? Ketika saya menjadi caleg provinsi, ya, ketika caleg kota itu sudah bertemu dengan saya, berarti kan membangun kebersamaan nih, kesepahaman, bagaimana mendapat dukungan, walaupun itu tidak tertuang dalam tulisan atau apa, pasti kan ada kesepahaman. Ini kan bisa dilihat kan, mereka cukup dekat semua, salaman, cipika-cipiki, ketawa-ketawa. Berarti kan itu ada hal-hal yang sudah satu frekuensi seperti itu. Oke, Bang Abdul Wahid ini kan kiprahnya selama ini di legislatif, Ya. di provinsi sampai ke pusat. Ya. Mungkin untuk mengukur tolak ukur kinerja lah saya di legislatif itu mungkin agak sulit. Kalau saya pribadi ya agak sulit. Ya. Mungkin bisa dibuktikan cuma dengan mereka terpilih lagi di periode selanjutnya. Ya, ya. Apa sih Mas yang sudah diperbuat oleh Bang Abdul Wahid ini ya, Mas Markan nih, selama di DPR RI selama 5 tahun terakhir ini? Saya mulai mundur ke belakang lah ya, dari provinsi ya. Provinsi. Ya. 2 periode yang beliau. Pak Abdul Wahid ini orangnya berbeda dengan orang kebanyakan. Dia karakternya itu santun, ya, santun. Dia karakternya melayani semua masyarakat. Itu karakternya, ya. Dia orangnya itu komit ya. Kalau iya enggak begitu dia. Ini enggak ada raut wajah marah, itu enggak ada dia. Nah dia pokoknya orangnya ya, kalaupun enggak senang ya dia begitu nih karakternya. Humble orangnya ya. Di antara yang lain pokoknya dia yang paling santun lah orangnya. Karena dia enggak sama dia. Semua dilayani semua masyarakat kan. Ya, semua kalangan ya, mau dari yang bawah, yang menengah, bahkan paling atas. Jadi menteri itu ya sekarang dilantik para bawah ini. Ya, mungkin ada 50% kenal dengan beliau, berhubungan baik, karena kan selama dia menjabat di DPR RI. Nah, saya mundur ke belakang. Ketika anggota DPRD provinsi, beliau paling muda dia. Ketika terpilih di pertama DPR kali provinsi, umur 20-an, dia paling muda, ya. Dapat suara, beliau cerita dengan saya 10.000 lah. Tetapi periode kedua beliau banyak membantu masyarakat di dapilnya, tentu dapilnya Inhil, ya kan, bukan di Pekanbaru, Inhil, membantu membuat jalan yang belum ada, dia perjuangkan mati-matian, suaranya berlipat ganda, bisa 40.000-an suaranya. Provinsi yang kedua, setelah kedua provinsi masuk dia DPR RI. DPR RI kalau nggak salah suara dia 90.000 kalau nggak salah. 2019 DPR RI 60.000. Periode kedua ratusan ribu, bahkan dia juara 1 di dapil. Tidak semua dapil anggota DPR RI dia juara 1. Dapil Riau itu ya. Iya, juara 1. Bahkan dia yang paling mudah dalam pileg tahun 2024. Karena apa? Karena dia memang fokus membantu masyarakat. Apa keluhan masyarakat beliau selalu upayakan, dari mulai jalan, dari mulai
pendidikan semua dia layani semua. Memang luar biasa semangatnya itu saya lihat. Nah, Suara yang berlipat itu jadi bukti dia. bukti. Jadi kan kita lihat ya di Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau ya. Nanti Mas Wira boleh lihat. Setiap pileg 5 tahun sekali, itu jarang yang 50% terpilih lagi. Maksudnya dewan yang incumbent itu jarang. Bertahan. Ya, kalau nggak betul-betul pasti lewat. Karena apa? Kita ini ketika jadi dewan, tidak ada membantu masyarakat, maka siap-siaplah besok begitu pileg, udahlah selesai. Masyarakat pintar-pintar. Nanti kita ngomong di depan itu, ingat, interupsi Pak. Apa yang Pak perbuat selama ini, itu susahnya. Nah, kalau di DPR RI saya lihat Pak Abdul Wahid ini, beliau memang selalu aktif hadir terus setiap sidang-sidang rapat tuh kan. Beliau memang memperjuangkan untuk provinsi Riau, memang selalu dia perjuangkan semua sesuai dengan komisi dia kan, seperti itu. Makanya dari mulai dia perjuangkan dari PI ya kan, dari mana lagi yang saya memang kurang update pada saat di DPR RI. Jadi memang beliau ini memang aktif dan maksudnya semangatnya tinggi kan, seperti itu. Kalau SM Arianto, Ya. apa prestasi menonjolnya? Pak SM ya. SM Arianto. Pemimpin ini ya, pemimpin ini banyak di Riau ataupun di Indonesia lah. Orang pintar banyak ya, orang yang berpendidikan banyak ya, apalagi pemimpin banyak yang bisa memimpin. Tapi yang Pak SM ini kelebihannya, dia orang yang berani berkeputusan. Dia orang yang berani, yang cerdas juga dia. Pokoknya beliau ini yang saya lihat menguasai di bidang pemerintahan. Menguasai. Kita pun kalau interupsi sama dia, kita kalah. Karena kita tidak menguasai. Di dewan ini, kalau kita rapat itu, kita harus menguasai materi. Data, materi, semua termasuk aturannya, dasar hukumnya, itu sudah menguasai. Nah, kalau Pak SM itu semua ini dia kuasai. Maka begitu dia ngambil keputusan, contoh misalnya, ini jalan ini rusak, warga sudah banyak mendesak, semua banyak protes. Beliau cepat ambil keputusan, dasarnya dari sini, itu tidak melanggar hukum. Mereka memang ahli seperti itu. Kemarin Bapak lihat, ketika perpisahan dengan Menteri PUPR, Menteri PUPR masa Pak Jokowi, Basuki, kan beliau yang berpelukan, nangis kan. Artinya apa? Artinya beliau ini, Pak SF ini memang menjadi andalan juga di kementerian sana. Beliau memang basicnya memang di situ. Memang keahliannya memang di pemerintahan Pak SF ini. Jadi kalau digabungkan ini, Pak Wahid sebagai politikus, kolaborasi eksekutif, legislatif dengan eksekutif. Pak SF ini keahliannya memang di pemerintahan. Dari mulai karir beliau dari awal, dari mulai mungkin kabit lah dulu ya, kasih kabit terus naik terus sampai dia kadis, sampai dia sekda, semua kerja sudah dialami semua. Pak SM Arianto satu aja yang belum dia jabat pemerintahan, wakil gubernur. Akhirnya semua sudah. Gubernur dia sudah, sekda sudah, kadis sudah, kabit semua ke bawah sudah semua dialami. Yang belum jadi wakil gubernur. Definitif. Definitif, itu yang belum. Ada garansi lah paslon ini jika menang nanti akan akur hingga akhir periode, karena di mana-mana sering terjadi retak di tengah jalan. Dan pasti ini bakal dikerja. Ada nggak kira-kira bisa menjawabnya lah orangnya kan? Saya sebelum pasangan Pak Abdul Wahid SF Arianto ini dideklarasi, saya sering diajak Pak Wahid ketemu dengan Pak SF. Berbicara ya, bincang-bincang ya, di kantor, di KP. Saya lihat mereka berdua ini, dia mempunyai hubungan sahabat yang panjang. Sudah jauh hari. Waktu ketika Pak Wahid menjadi anggota DPRD Provinsi Riau periode pertama, ya, sampai periode kedua itu dia sahabat dengan baik. Nah, Pak Wahid ini orang bersahabat ini karakter setia sahabat. Aku udah beliau memang nggak terlalu panjang sampai puluhan tahun lah ya. Tapi yang saya pahami memang beliau ini bersahabat itu tidak mau melukai perasaan orang lain, nggak mau dia. Jadi mereka Pak Abdul Wahid dan SF ini memang saya lihat sudah bestie kan? Bestie betul.
Pokoknya asal cerita itu yang sudah maksudnya sudah mau tahu aja mereka ini. Semenurut prediksi saya, mereka karena berteman sudah lama, sudah menjalin hubungan sudah lama, pakai akun. Makanya disebut di situ ya gubernur 1, gubernur 2, bahasa kami nggak ada wakil gubernur, kan gitu. Nah itu nanti mungkin kalau seandainya menang nanti dilantik, ya mereka lah yang punya tahu aturan mainnya. Ya, kita tidak belum tahu gitu. Kalau saya lihat Mas, kalau cepat lambatnya pembangunan daerah itu tergantung kepala daerah lincah atau tidak mengambil APBN. Paslon ini punya kapasitas itu enggak Mas? Wahid dan juga Franto ini. Kalau saya lihat, Pak, kalau untuk ke pusat, ya, kalau untuk ke APBN lah berarti kan. APBN. Bagaimana kan begini. Misalnya ini banjir di Pekanbaru, jalan rusak. Kan APBD provinsi nggak cukup mengcover. Terbatas. APBN itu sekarang kan 3.000-an triliun ya. 3.000 berapa nggak update lah, 3.000-an triliun. Ya tahun yang 2025 kan belum diketok. Itu pasti 1.500 triliun itu kan untuk kegiatan kan. Ya kan? Jadi seandainya ada orang Provinsi Riau, ya, orang Provinsi Riau pandai mereka melobi, ya, melobi untuk di DPR RI, di kementerian yang berhubungan baik, ya, insya Allah kita dapat. Karena kami sudah sama PKB atau PKB kan kita udah di BIMTEK ya tentang legislatif ini. Jadi memang kita harus selalu giat ya untuk berkoordinasi dengan pusat dan lincah. Jadi kalau kita hanya maunya enak-enak aja, tenang-tenang aja, itu tak bisa. Yang 5 tahun terakhir sudah Pak, lambat. Itu jangan. Kalimantan kita bukan bilang lambat atau nggak lambat, nah, kita kan nggak update, tapi kan kita lihat kan hasilnya saja. Hasilnya itu kan masyarakat yang menilai, bukan kita. Salah satu program yang dijual paslon 1 ini 1 rumah 1 sarjana. Ya. Realistis atau tidak nih program ini dengan kondisi keuangan kita tadi? 1 rumah 1 sarjana. Kalau saya lihat, saya hitung, saya kan pernah berbicara dengan Pak Waidan. Ini bagaimana cara perhitungannya kan begini. Angka-angkanya. Ya kan angka-angkanya, ya kan. Nah itu sangat realistis dengan catatan ini kita membantu orang-orang yang ekonominya menengah kita bantu itu kan dari bawah ke atas kan, ya kan? Ya mungkin kalau orang-orang kaya itu mungkin nggak perlu dibantu pemerintah, karena nggak mau juga kan. Tapi yang paling banyak ini yang nggak tamat kuliah ini kan dari yang menengah ke bawah. Itu yang kita utamakan, kita berikan bantuan dan bekerjasama dengan APBN. Sekarang realistis, saya lihat ada hitung-hitungan tersendiri sebenarnya. Yakin akan terwujud, insya Allah. Ya. Yang saya baca lagi satu programnya, lapangan pekerjaan harus terbuka dengan komitmen menyerap 60% tenaga kerja. Paslon 1 ini punya nyali nanti Mas kepada perusahaan-perusahaan besar ini. Karena rata-rata ya yang kita tahu lah secara umum perusahaan besar itu tidak takut ya, tidak menghargai kepala daerah biasanya. Berarti cerita tentang tenaga kerja ini. Tenaga kerja. Jadi ini, saya juga punya perusahaan ya. Saya pengusaha. Sebetulnya kalau seseorang itu mempunyai skill, ya, mempunyai keterampilan sesuai dengan jurusannya, itu mudah masuk kerja. Jadi saya sampaikan ini untuk generasi muda lah ya tahun angkatan bekerja. Yakinlah kalau kita mempunyai skill yang bagus, ya, 1 skill aja, nggak usah banyak, 1 aja lah. Terserah mau skill apa, kita mudah mencari pekerjaan. Perusahaan itu, kan kita sudah 5 tahun sudah menjalannya ini, anggota dewan nih. Saya selalu memasukkan tenaga kerja, ya kan? Perusahaan semua lengkap, silakan Pak, masuk kemari dengan catatan dia sesuai dengan kriteria skill dia. Kalau contoh dia nggak punya skill, kita masukkan ke bagian cleaning service, kan ada tuh. Yang ada skill di sini sesuai dengan porsinya. Perusahaan welcome, perusahaan. Cuman memang penempatan porsi yang 60% ini belum merata. Tahu maksudnya kan? Misalnya contoh di Pekanbaru
ada perusahaan A, dia bergerak di sini, harus warga tempatan Pekanbaru yang 60% itu belum rata, itu iya. Lapangan kerja belum terbuka semua, itu iya, kurang. Untuk itu calon gubernur harus pandai-pandai bagaimana investor di Indonesia ini bisa membuka industri atau tempat usaha di Riau supaya banyak menampung orang Riau bisa bekerja. Nah, kalau masalah nanti yang nggak punya skill, nanti Pak Wahid sudah punya rencana. Jadi orang-orang yang ahlinya skill masing-masing nanti kita bayar, anggapnya sebagai mentor lah atau guru lah ya. Mana orang yang mau jadi kita nih, kita pandai public speaking aja, pandai ngomong kita, itu sudah keterampilan kan. Kita pandai ngomong, pandai beradegan, itu sudah mudah cari makan. Itu contoh. Bisa berkonten. Bisa berkonten, itu contoh kan. Konten itu bisa juga buat jualan kan. Yeah. Jualan apa saja kan. Jangan salah loh. Di TikTok ini, kita berdagang di TikTok ini, itu berapa triliun tuh orang berdagang itu kalau misalnya anak muda menangkap peluang itu kan itu lumayan. Nah, nanti kita kasih seorang mentor yang bagus, berapa lah kita bayar. Jangan kan Pak Gubernur, kita aja bisa membiayai. Saya bayar yang ahlinya public speaking misalnya kan, ahlinya konten atau apa, kita bayar. Mana masyarakat yang belajar, gratis. Katanya mau buat BLK, dia efektif lagi BLK kemarin. Kalau BLK itu banyak kita apa, tapi BLK memang sudah kita jalankan untuk keterampilan masa 5 tahun mundur. Memang banyak juga BLK yang kita kerjakan, tapi tidak mampu menampung banyaknya permintaan. BLK terbatas. Satu sesi hanya 16 orang, ya kan? Sementara permintaan banyak. Tapi yang BLK ini warganya ini yang ikutin dikasih uang makan, dikasih uang saku. Kalau yang kita mau ambil masa ini, kalau bisa untuk sementara ini biar aja macam sekolah gratis gitu aja. Jadi kalau orang udah punya skill semua, bukan hanya di sini dia bisa bertarung cari makan, di luar daerah bisa juga dia cari makan. Yang penting warga itu ada skillnya, peluang usaha kita buka di sini kita permudah, insya Allah. Lalu Mas, yakinkan sekali lagi pemilih di Pilgub ini akan memilih Abdul Wahid dan S. Urianto. Mereka lah paslon yang paling tepat untuk di Riau 5 tahun ke depan. Silakan. Gimana maksudnya? Silakan yakinkan kembali pemilih Pilgub ini untuk memilih Abdul Wahid dan S. Urianto. Oke. Apa sih fasilitas yang harus di? Jadi untuk masyarakat Provinsi Riau, ya, inilah saatnya, momentum yang tepat bagaimana Riau bisa maju, sejahtera, dan masyarakatnya bahagia. Ya. Inilah paslon kami, paslon bermarwah nomor 1 adalah paslon solusi yang ada di Provinsi Riau yang paling relevan, paling tepat untuk menciptakan Riau maju. Terima kasih Mas Kasir, tim ses Cabubri Abdul Wahid S. Urianto untuk kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.